Langkah ini menjadi bagian dari strategi Hyundai memperluas integrasi kecerdasan buatan dan robotik dalam proses manufaktur kendaraan listrik dan hybrid. Pemirsa, Hyundai Motor Group kembali memicu gebrakan teknologi di industri otomotif global dengan rencana besar terkait penggunaan robot humanoid di lini produksi. Produsen otomotif asal Korea Selatan ini mengumumkan bahwa robot humanoid canggih bernama Atlas akan mulai bekerja di pabriknya di Savannah, Georgia, Amerika Serikat pada tahun 2028. Hyundai Motor Group kembali memicu gebrakan teknologi di industri otomotif global dengan rencana besar terkait penggunaan robot humanoid di lini produksi. Langkah ini menjadi bagian dari strategi Hyundai memperluas integrasi kecerdasan buatan dan robotik dalam proses manufaktur kendaraan listrik dan hybrid. Pengumuman tersebut mengikuti debut publik Atlas dalam demonstrasi langsung di ajang Consumer Electronics Show 2026, menunjukkan perpaduan teknologi AI dan robotik masa depan. Robot Atlas sendiri dikembangkan oleh Boston Dynamics, anak usaha Hyundai yang sudah puluhan tahun meneliti robot otonom dan humanoid. Versi terbaru Atlas dilengkapi dengan berukuran manusia dengan sensor taktil sendi yang berputar penuh serta kemampuan angkat beban sampai sekitar 50 kg, sehingga mampu membantu tugas-tugas fisik dan repetitif di pabrik. Menurut pernyataan resmi Hyundai, Atlas tidak hanya akan menjalankan pekerjaan sederhana seperti memindahkan dan menyusun komponen, tetapi juga akan diperluas ke tugas perakitan yang lebih kompleks dalam beberapa tahun mendatang. Rencana ini menandai langkah dari robot eksperimental menjadi robot produksi nyata yang siap membantu lini perakitan otomotif. Hyundai menegaskan bahwa penggunaan robot humanoid bukan semata menggantikan manusia. Robot-robot ini diproyeksikan menangani tugas-tugas berulang berbahaya atau melelahkan, sehingga pekerja manusia dapat fokus pada pengawasan pelatihan dan pekerjaan berkeahlian tinggi. Dengan strategi ini, Hyundai ingin meningkatkan keselamatan kerja sambil mempercepat proses produksi yang mendukung permintaan kendaraan listrik yang terus meningkat. Selain itu, Hyundai juga berkolaborasi dengan perusahaan AI global untuk memperkaya kemampuan robot tersebut, sehingga dapat beradaptasi dengan lingkungan pabrik sesungguhnya. Dengan rencana strategi penggunaan robot humanoid Atlas di pabrik Georgia mulai tahun 2028, Hyundai Motor Group menunjukkan arah baru integrasi robot industri di sektor otomotif global. Transformasi ini diprediksi akan mengubah wajah produksi kendaraan dengan menggabungkan teknologi AI dan robotik secara luas. Walaupun muncul kekhawatiran soal efeknya terhadap kerjaan manusia, pendekatan Hyundai menekankan kolaborasi antara manusia dan robot dalam proses kerjasama masa depan. Kedepan, adopsi robot semacam ini diperkirakan akan menjadi tren di sektor manufaktur sebagai bagian dari revolusi industri 4.0 berbasis artificial intelligence. Berbagai sumber ada di channel. Pemirsa, Nvidia mewajibkan pelanggan di China melakukan pembayaran penuh di muka untuk pembelian chip kecerdasan buatan H200. Ya, kebijakan ini diterapkan di tengah ketidakpastian persetujuan impor dari regulator China. Nvidia mewajibkan pelanggan di Cina melakukan pembayaran penuh di muka untuk pembelian chip kecerdasan buatan H200. Nvidia juga tidak memberikan opsi pembatalan, pengembalian dana, maupun perubahan pesanan setelah transaksi dilakukan. Dalam kondisi terbatas, pembayaran dapat diganti dengan asuransi komersial atau jaminan aset. Kebijakan ini lebih ketat dibandingkan sebelumnya ketika pelanggan masih diperbolehkan membayar deposit. Perusahaan teknologi Cina dilaporkan telah memesan lebih dari 2 juta unit chip H200 dengan harga sekitar 27.000 US dollar per unit. Jumlah tersebut jauh melampaui stok Nvidia yang diperkirakan hanya sekitar 700.000 unit. Hingga kini, Nvidia maupun Kementerian Perindustrian Cina belum memberikan komentar resmi terkait kebijakan tersebut. Meski Cina telah mengembangkan chip AI domestik seperti Huawei Accent 910C, performanya dinilai masih tertinggal dari H200 untuk pelatihan model AI berskala besar. Adapun, melansir dari Bloomberg, Beijing berencana menyetujui sebagai impor H200 untuk penggunaan komersial tertentu pada kuartal ini. Kebijakan pembayaran penuh dinilai sebagai langkah Nvidia menekan risiko di tengah ketidakpastian hubungan dagang Amerika Serikat Cina. Berbagai sumber IDX Channel. China mencatatkan inflasi 0,8% secara tahunan di Desember 2025. Angka tersebut menjadi yang tertinggi sejak 2023.
Inflasi konsumen Cina meningkat pada Desember 2025 dan mencapai angka kenaikan tertinggi dalam hampir 3 tahun terakhir. Namun kondisi ini berbanding terbalik dengan deflasi harga gerbang pabrik atau factory gate deflation yang masih berakar kuat. Menurut dari data Biro Statistik Nasional Cina, indeks harga konsumen tercatat naik 0,8% di Desember 2025 dibandingkan Desember tahun 2024. Angka ini menjadi yang tertinggi sejak Februari 2023 serta meningkat dari inflasi November 2025 yang sebesar 0,7%. Di sisi lain, harga gerbang pabrik turun 1,9% pada Desember 2025 dibanding Desember 2024 atau sedikit lebih baik dari perkiraan penurunan 2%. Namun angka ini memperpanjang tren deflasi produsen hingga lebih dari 3 tahun. Meskipun Cina berada di jalur untuk mencapai target pertumbuhan PDB sekitar 5% pada 2025, ekonomi negeri tirai bambu terus menghadapi tekanan deflasi, di mana konsumen tetap enggan untuk berbelanja di tengah ketidakpastian prospek pekerjaan dan krisis properti yang berkepanjangan yang telah mengikis kekayaan rumah tangga. Berbagai sumber IDX Channel. Operator merek Uniqlo Fast Retailing mencatat lonjakan laba operasional kuartalan hingga sepertiga dan menaikkan proyeksi kinerja tahunan. Pertumbuhan penjualan global yang kuat membuat perusahaan mampu menyerap dampak tarif Amerika Serikat. Operator merek Uniqlo Fast Retailing mencatat lonjakan laba operasional kuartalan hingga sepertiga dan menaikkan proyeksi kinerja tahunan. Fast Retailing membukukan laba operasional naik 34% menjadi 205,6 miliar yen pada periode September hingga November. Pendapatan juga tumbuh 15% dan melampaui estimasi konsensus analis LSEG sebesar 177 miliar yen. Kinerja kuat ini ditopang permintaan solid di Jepang serta pertumbuhan 2 digit di sejumlah pasar internasional. Selain itu, penjualan di China kembali pulih seiring membaiknya permintaan musim gugur dan kerjasama dengan platform e-commerce JD.com. Di saat yang sama, Fast Retailing mempercepat ekspansi di Amerika Utara dan Eropa dengan membuka gerai utama di Antwerp, Birmingham, dan Munich. Perusahaan juga berencana membuka flagship store baru di Chicago, New York, dan Boston. Untuk tahun buku berjalan, Fast Retailing menaikkan target laba operasional menjadi 650 miliar yen dari sebelumnya 610 miliar yen. Adapun strategi diversifikasi pasar membuat ketergantungan terhadap China terus berkurang, meski pasar tersebut tetap diproyeksikan tumbuh hingga akhir tahun buku Agustus 2026. Manajemen menyebut sejauh ini ketegangan geopolitik dan potensi penurunan wisatawan China belum berdampak signifikan terhadap kinerja perusahaan. Berbagai sumber, IDX Channel.